Selamat datang di Pancaringa Channel, program pengembangan pendidikan dan kecerdasan bangsa bersama Dr. Andus Asrijal MM. Kali ini kita bertemu pada presentasi panduan penggunaan aplikasi supervisi keterlaksanaan belajar di rumah home learning masa pandemi COVID 2019 tahun pelajaran 2020-2021. Kita lihat sebagai dasar hukum dengan kondisi yang ada SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang langkah pencegahan COVID 2019 pada satuan pendidikan, SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID 2019 dan SE Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah darurat bencana. Pendidikan era digital pada masa pandemi COVID 2019, di mana sebagai alternatif solusi lockdown dalam bentuk pembelajaran home learning, belajar di rumah, BDR. Proses belajar mengajar secara online atau daring atau offline atau luring, sehingga selama kegiatan pembelajaran itu dipindahkan ke rumah di rumah masing-masing. Penerapan proses pembelajaran selama pandemi, satu, pandemi memaksa segera mewujudkan industri 4.0, akselerasi penggunaan IT. Pandemi COVID telah mengubah model pembelajaran, kreativitas dan aktivitas siswa. PJJ pembelajaran jauh menjadi pilihan untuk menekan penularan COVID 2019. Slogan Merdeka Belajar mendukung guru untuk berinovasi, berkreasi, menggunakan strategi metode pembelajaran selama proses PJJ atau belajar dari rumah. Pada perkembangan teknologi tak bisa dihindari. Semua sekolah akan bergeser memakai digital, menyediakan materi pembelajaran dengan sistem ujian. Teknologi menjadi kunci pendidikan. Ini sesuai juga Kompas 3 Mei tahun 2020. Adanya perubahan zaman, di mana zaman terus berkembang, maka untuk itu menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat, salah satunya yaitu memilih dan memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Sebelum kita lanjutkan, baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita coba subscribe dulu di bawah ini, kemudian loncengnya, kami ulangi, subscribe, jangan lupa lonceng. Terima kasih atas subscribe dan loncengnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kami yang pemula ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, pertemuan kita kali ini ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan kegiatannya. Yang pertama pembukaan, yang kedua aplikasi supervisi keterlaksanaan BDR pada masa pandemi. Kemudian yang sangat inti juga cara membuka aplikasi ini dan kunci menjalankan aplikasi, mencetak hasil dari aplikasi ini, dan juga sedikit kita singgung menyusun laporan hasil online dan penutup. Sebelum kita lanjutkan, kita singgung sedikit pengertian dari supervisi pendidikan. Di sini menurut Ibrahim, supervisi adalah layanan profesional yang berbentuk memberikan bantuan kepada personil sekolah dalam meningkatkan kemampuannya agar lebih mampu melaksanakan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Menurut Willis, supervisi merupakan bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar. Maka untuk itu, setiap kegiatan belajar, maka sewajarnya kita supervisi, terutama dengan adanya kondisi sekarang. Proses belajar masa pandemi yang belajar di rumah, tentu perlu kita lihat, kita supervisi bagaimana keterlaksanaannya supervisi tersebut. Di sini tujuannya meningkatkan pengelolaan sekolah, khususnya mendukung terciptanya suasana kerja optimal sehingga siswa dapat mencapai prestasi sebagaimana yang diharapkan. Kemudian kita lihat aplikasi ini. Aplikasi ini adalah dalam bentuk program Excel. Kita akan buka nanti apakah dapat dari WA atau aplikasi ini
ketika kita melihat di YouTube pada bagian deskripsi di bawah ini ada itu, nanti tinggal download, itu sudah dapatkan aplikasinya. Jadi aplikasi supervisi keterlaksanaan BDR tahun 2020, kita klik 2 kali nanti. Kemudian menjalankan aplikasi ini boleh dari WA atau file kopian nanti. Sebelum itu kami ingatkan sedikit dulu. Ada beberapa hal. Yang pertama, melakukan setelah terbuka nanti aplikasi ini kita simpan dengan judul baru. Kemudian mencoba hyperlinknya. Kemudian mengisi, ini yang sangat penting, mengisi identitas pada data identitas. Kemudian membuka instrumen supervisi keterlaksanaan ini dan memberikan nilai skor skala Likert yaitu 1 sampai 4 dan memberikan keterangan dan rekomendasi. Terakhir nanti kita cetak hasil dari aplikasi ini. Silakan buka filenya, aplikasi supervisi pelaksanaan belajar tahun 2020. Ya. Sebelum kita buka, kita akan berhadapan dengan kunci nanti. Nah, dengan kunci, maka untuk itu nanti kuncinya ada 3 nampaknya yang perlu kita buka. Membuka kunci, masukkan kunci atau passwordnya dengan mengetik. Ini Asrijal, tetapi A-nya diganti dengan angka 4. Jadi saya ulangi untuk dicatat ini. A-nya diganti dengan angka 4. SRIJAL seluruhnya huruf besar. Untuk password yang pertama juga ini. Untuk password yang kedua juga ini. Untuk yang ketiga juga ini. Nah, ini passwordnya yang akan kita buka. Sekarang kita coba buka aplikasi yang di laptop saya nih. Nah, ini minta aplikasi yang pertama. Jadi kita tekan aja huruf besar angka 4 SRIJAL. Satu baru. 4 SRIJAL. 2. Ya, 2 sudah terbuka sebagian, tapi masih minta lagi 4 SRIJAL. Ya, berarti sudah terbuka dari aplikasi kita. Ini sudah terbuka. Dengan terbukanya aplikasi ini pada menunya pertama, ini pada menunya aplikasi supervisi keterlaksanaan belajar di rumah. Ini aplikasi di menu utama. Aplikasi menu utama itu sengaja dibuat 2. Nanti Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kami yang ingin mengubahnya, dinas pendidikannya, provinsinya, masuk ke menu revisi nanti. Menu revisi ini bisa diubah-ubah seluruhnya. Ada menu revisi, kita ubah. Menu revisi ini linknya sama nanti. Nah, bisa masuk ke menu utama kembali. Nah, ini dia. Cuma bedanya ini gambar Sumatera Barat. Ini foto Asrijal. Kemudian masuk ke revisi, boleh juga nanti. Ya. Nah, ini revisi kosong, kita isi nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Di menu pertama ini ada beberapa hal. Yang pertama, data identitas, data pemantau atau supervisor, bobot penilaian. Kemudian instrumen dan instrumen BDR. Kemudian yang hasil nanti rekap per aspek, nilai akhir, grafik kalau perlu, koper. Ya, kalau dapat keempat-empatnya ini kita print out nanti koper, terlahir nilai per aspek, nilai akhir, dan juga grafik nilai. Nah, kemudian kita mulai dari data identitas. Ini dia. Data identitas ini terlalu lengkap di sini. Ya, kita sesuaikan saja. Mulai data guru, data siswa, data sekolah, data supervisor, kalau ada SK penugasan, dan juga kami lahirkan juga data menu. Data menu ini adalah data yang berhubungan dengan link menu ke depan. Jadi tujuannya kalau memperbaiki menu,
Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Olahraga, kita ganti itu. Nah, ini pada menu. Nah, ini dia. Menu pemantau juga itu. Kemudian yang kedua, bobot penilaian. Nah, ini bobot. Proporsi atau bobot penilaian supervisi keterlaksanaan BDR. Karena soalnya tidak sama, kalau dibuat dibagi rata tentu sama jadi bobotnya. Sementara soalnya terlalu tidak sama. Maka untuk itu jumlah butir soalnya ada 6 aspek. Kesiapan infrastruktur ada 8 butir. Kemampuan guru 9 butir, perencanaan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi 6, kesiapan siswa 6, peran kepala sekolah, guru, orang tua 12, kendala yang ditemui 2, jumlah soal 43. Maka proporsinya kita ambil secara menengah saja dengan cara 43, 100 dibagi 43 dapat indeksnya, dan 8 kali indeksnya ini 8 kali, kalau dapat tidak salah indeksnya adalah ini dia, menentukan bobot 100 per 43 dapat indeksnya 2,33. Jadi jumlah butir soal kali 233 18 kita bulatkan. Nah, seperti inilah 9 kali ini kali ini, akhirnya dapat ini, dan jumlah 100. Bobot ini boleh diganti disesuaikan, terserah Bapak Ibu dan saudara kita nanti. Kalau diganti di sini ya ke belakangnya akan berubah sendiri. Jadi cukup kalau bobot ini ingin kita ganti di sheet bobot nilai ini. Ya, kita kembali ke menu utama. Setelah bobot yang sangat penting adalah ini. Nah, inilah instrumen BDR, instrumen keterlaksanaan BDR. Inilah yang akan kita isi. Nah, sengaja kami ingatkan di sini kondisi suasana sekolah itu di kota, pinggir kota dan lain-lainnya kan tidak sama. Maka untuk itu kami mengingatkan untuk pemakaian instrumen observasi ini tidak semua guru atau sekolah dapat melaksanakannya secara sempurna di sekolah masing-masing. Keterlaksanaan pemakaian instrumen ini tergantung dari situasi dan kondisi sekolah tersebut. Maka untuk itu pengisian instrumen ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kota kita. Jadi kalau ada yang tidak ada rasanya kita kosongkan saja, tidak masalah. Pilih mana yang perlu kita isi rincian komponen yang ada sesuai dengan kondisi. Komponen yang tidak dipakai tidak usah diisi atau kosongkan. Kalau diisi dianggap dipakai, walaupun diisi dengan 0 dianggap dipakai itu. Ya. Jadi instrumen kita adalah instrumen supervisi keterlaksanaan belajar dari rumah. Ini instrumen ini adalah Kementerian dari Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kita ambil contoh pengisian ini. Ini sudah diisi datanya. Data ini tidak di sini kita ketik, tetapi berhubungan dengan data identitas. Nah, ini berarti pada kolom identitas. Pada kolom identitas kita isi ini. Ini dia kolom identitas. Data ini yang kita lahirkan. Ya, ini di bawahnya kolom identitas. Ini data yang kita isi. Data ini NPSN, kabupaten, provinsi, dan ini juga semuanya data. Lihat di sini, berarti rumus. Tidak perlu diisi di sini. Jadi, kemudian untuk di sini petunjuknya sudah ada, petunjuk pengisian berisi nomor identitas, aspek yang akan diisi, kemudian berisi rubrik penjelasan aspek keterlaksanaan belajar di rumah. Ini catatan ini kita isi. Berisi penilaian terhadap aspek yang dinyatakan penilaian itu dalam bentuk skor 1 sampai 4. Kemudian berisi penjelasan pemberian skala ini, skor ini nanti. Kemudian pertanyaan screening kurikulum. Kita tinggal cek saja, checklist saja kurikulum 2013, kurikulum darurat. Metode pembelajaran daring atau luring atau kombinasi. Kita checklist saja. Kemudian masuk kita kepada pertanyaan inti. Pertanyaan inti yang pertama, kesiapan infrastruktur. Dengan sub aspek kesiapan infrastruktur melalui daring. Ya, berarti yang daring ini kita isi. Kemudian keterangannya di sini, skor nilai ini diberi keterangan penilaian dalam bentuk skor
dalam secara umum nilai 4 dalam kondisi selalu, nilai 3 dalam kondisi sering, nilai 2 kondisi jarang, nilai 1 kondisi tidak ada atau tidak pernah. Namun demikian kondisi ini, nilai ini itu juga berhubungan dengan rubrik penilaian. Nah, ini kita ambil contoh, kita kosongkan ini dulu. Ini kita kosongkan. Nah, ini kita isi. Pertanyaannya, kepemilikan perangkat pendukung belajar daring di rumah. Seluruh guru. Nah, ini seluruh guru. Apakah seluruh guru ini? Ini seluruh guru. Ya. 1 perangkat gawai, komputer, laptop, akses internet, akses listrik, aplikasi pembelajaran daring. Berarti ada 6. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, kalau ada berikan nilai 1-4 dengan ketentuan nilai 4 kepemilikan perangkat pendukung belajar daring lengkap dari 6 ketentuan. Berarti 6 ini. Kemudian nilai 3 kepemilikan perangkat pendukung daring tak lengkap hanya 5 dari 6 ketentuan tersebut. Nah, ini, dari ketentuan yang ada ini. Jadi itu yang kita isi. Jadi kita anggap ini lengkap. Kalau lengkap berarti 4. Nah, kita isi 4. Kemudian yang dimiliki oleh siswa, seluruh siswa ini kita lihat juga, ini seluruh siswa, perangkat gawai, komputer, laptop, akses internet, listrik atau bagaimananya akses pembelajaran. Ya, kita lihat di sini. Kiranya tidak lengkap. Yang ada mungkin gawai tidak ada, internet tidak ada, mungkin 2. Ya, kita isi 2 di sini. Ya. Karena kita isi 2 di sini ada catatan yang harus kita buat. Biasanya catatan ini kita buat apabila nilainya kecil, rendah. Kalau sudah cukup rasanya tidak perlu kita komentari. Cukup yang kecil atau rendah, karena akan menjadi catatan untuk pembinaan kita. Maka untuk itu 2 rasanya nilainya rendah, ya kita buatlah di sini keterangan diisi dengan keadaan, keterangan hasil pantau monitoring. Ya, kalau di sini artinya siswa ya masih terbatas dalam memiliki persiapan belajar daring umpamanya. Nah, seperti itu kita isi. Dengan kita isi seperti itu. 2. Nah, demikianlah kita lanjutkan. Nah, dengan kita isi ini, nah, ini akan lahir nilainya nanti. Nilai, umpamanya kita contohkan di sini. Ini kita hapus dulu. Berarti nilai ini nilai per sub instruktur 50. Kemudian nilai per aspek kesiapan nomor 1 seperti ini. Ya, kita kalau kita isi ini 4 nah, kan berubah dia 70 69. Ya, jadi dengan demikian kalau 2 ini kita jadikan 4, nah berarti 90. Ya, berarti kita lihat kondisi berarti 100 kalau 4 seluruhnya. Nah, yang ini 79 karena di bawahnya mungkin ada yang kurang. Nah, kalau ini kita kembalikan 2, berapa nilainya? Berarti 90. Nah, seperti itu. Terus yang kita isi. Jadi, yang kita isi di sini cukup pada kolom kuning dan panduannya ketika kursor kita letakkan, panduannya akan otomatis keluar di komen terhadap ini. Nah, termasuk ini juga apa? Inilah yang perlu kita perhatikan berdasarkan pengisian mempedomani rubrik ini yang ada. Jadi petunjuk ini juga berhubungan dengan rubrik penilaian ini. Jadi pemberian skor berhubungan dengan rubrik, tetapi panduan ini lebih jelas menuntun kita berapa angka skor yang kita nilai, skor nilai yang kita berikan. Nah, ini. Jadi kita contohkan 2 karena masih terbatas. Ya. Itu sampai ke bawah sebanyak
lebih kurang 43 soal. Nah, tapi dari jumlah 43 soal itu masing-masing aspek di bawahnya ada nanti kesimpulan. Ini kesimpulan. Kesimpulan ini Bapak Ibu isi, ada analisis akar masalahnya, ada rekomendasinya, ada waktu pelaksananya, ada waktu tindak lanjut. Ya berapa buah? Walaupun kolom di sini kan hanya 4, kita isilah ini. Ya, ini yang kita isi. Kalau ini sudah kita isi, ke belakangnya tidak perlu kita isi nanti. Nah, ini setiap nomor aspek ini ada ini. Nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6. Nah, ini nomor 6. Kemudian terakhir pada bagian bawah, itu ada simpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut. Jadi dari hasil catatan-catatan yang ada ini, disimpulkan dari keseluruhan yang ada di atas, disimpulkan. Apa kesimpulannya? Dari kesimpulan lahir rekomendasi, dari rekomendasi lahir tindak lanjut. Nah, inilah dari keseluruhan permasalahan dari nilai-nilai yang ada bagian di atas tadi. Saya kira mungkin sudah cukup jelas bagi kita semua untuk kita mencobakannya. Setelah kita isi instrumen BDR, yang ke depan ini rasanya tidak perlu kita mengisi lagi, karena sudah otomatis rekap nilai per aspek, nilai akhir, grafik nilai, koper. Sekarang kita lihat. Nih sudah ada data karena sudah kita isi di atasnya tadi. Kemudian ini sudah juga karena nilainya ditulis tadi 1A, maka 1A dari instrumen BDR. Jadi dari instrumen BDR ini yang kita apakan, yang kita lihat, ini yang apanya. Kemudian akar masalah. Nah, akar masalah juga, ini akar masalah. Kita lihat akar masalah ini. Nah, ini hubungan dengan akar masalah. Kemudian tindak lanjut juga kita hubungkan juga ke sini. Jadi dengan itu berarti ini tidak perlu lagi kita isi, termasuk ini juga kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berarti sudah berhubungan dengan kesimpulan yang kita isi pada instrumen tadi. Jadi kalau sudah kita isi semua, berarti sampai ke sini sudah lengkap semua kita isi. Itu nilai per aspek, nilai akhir juga. Nilai akhir, jadi aspek saja. Kalau nilai rekap yang tadi ada per sub aspeknya. Kalau ini langsung aspeknya lagi. Nah, ini dia. Lahirlah nilai aspek. Kemudian untuk menentukan nilai akhir, nilai per aspek dikali bobot. Nah, ini 20%, 20, 15, 5, 5 kali bobot, jumlahkan menjadi 80, 10. Kemudian nilai kualifikasi baik. Nah, kemudian lahirlah ini nanti. Nilai berapa ini berdasarkan apa kesimpulan, apa rekomendasi, dan tindak lanjut. Terakhir, tanda tangan supervisor, kepala sekolah. Kalau sudah kita isi, ubah ini data ini di halaman sheet. Nama ini juga. Jadi nama ini juga. Jadi sudah ada nama-nama ini dan kepala sekolah. Kalau sudah kita isi di sana, berarti nama-nama ini sudah ada hubungan sini. Nama-nama ini sudah ada di sana. Nama-nama ini juga sudah ada di sana. Kemudian juga tempat lokasi, ini tempat penilaian juga. Jadi tidak perlu kita isi. Setelah itu, dari itu juga terakhir grafik. Ya, karena kita sudah ada nilai, grafiknya sudah juga kita tampilkan. Jadi otomatis kalau sudah nilai sudah oke, ini grafik akan lahir. Dengan grafik terakhir, berarti kita apakan koper. Nah, ini kita cetak koper. Kemudian sudah selesai. Ya. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan bagian-bagian akhir. Kemudian pada kesempatan ini kami singgung juga sedikit format laporan online. Nah, ini ya. Ini format laporan online.
dengan nilai yang sudah kita dapatkan di atas tadi, nilai itu akan lahir di sini. Nilai ini akan kita masukkan ke format online. Format online di sini sudah kami coba membuat contoh. Nah, ini dia alamatnya HTTP format ini. Kalau Bapak Ibu untuk melihat contoh, isi ini. Tapi kalau ini diisi, itu akan terkirim ke email saya. Jadi tentu diganti. Ini bisa sebagai pedoman, ganti emailnya sehingga nanti untuk laporan online akan terpusat, akan terekam secara otomatis. Jadi setelah diisi data-data ini semua, ada sekitar 20 soal, 20 pertanyaan yang harus dijawab, termasuk nilai, termasuk tindak lanjut dan kesimpulan. Kita submit terakhir. Itu secara otomatis, secara online, berarti itu sudah terkumpul dengan baik dan berekapnya akan terkumpul dengan baik. Bapak Ibu semua, itu link untuk mengisi format online. Kami singgung saja, mudah-mudahan ini contoh alamat linknya. Ini yang sudah kami buat. Silakan Bapak Ibu edit sesuaikan dengan kondisi dan email kita yang ada. Kemudian terakhir, sebelum kami akhiri, ya mohon kita subscribe. Kalau ada yang lupa tadi, kita like. Kemudian share. Ya, terima kasih atas subscribe, loncengnya, like dan share-nya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian harapan kita pada bagian akhir, semoga kita sehat-sehat selalu, dapat bertemu lagi dalam bentuk kegiatan lainnya, termasuk menyusun hasil supervisi dan bentuk video lainnya. Terima kasih. Subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Like dan share-nya. Sampai jumpa.